Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Perikop Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil yang kemarin. Pada bagian akhir Injil kemarin itu disebutkan bahwa ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Setelah orang muda yang kaya itu pergi, Yesus mengomentari keputusan orang muda itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Adapun penafsiran lubang jarum itu, pesannya ialah Yesus menegaskan kepada kita bahwa sulit bagi orang kaya untuk sampai pada sebuah keputusan di mana dia bersedia dengan rendah hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan percaya kepada Yesus saja untuk keselamatannya. Kesulitan itu tidak bisa diatasi hanya oleh kepandaian dan kekuatan manusia, tetapi oleh anugerah Allah. Kata kaya dalam perikop ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya melekat. Jika demikian, orang kaya berarti orang yang melekat. Kelekatan itu bisa terjadi pada semua orang, dari lapisan sosial manapun. Karena itu, teguran Yesus ini berlaku untuk kita semua. Ada orang yang melekat pada kelemahan dirinya, melekat pada luka batinnya, melekat pada harta, status, bahkan melekat pada seseorang. Kelekatan-kelekatan itu akan mengakibatkan kita menjadi tinggi hati, sok kaya, sok pandai di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah. Yesus menegaskan bahwa kita perlu menghindari bahkan menjauhi kelekatan-kelekatan pada hal-hal duniawi. Kalau kita begitu melekat pada hal-hal duniawi, kita tidak akan mampu berpikir yang lain selain kelekatan itu sendiri. Bahkan keselamatan jiwa kita pun tidak kita pikirkan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian,
siapakah yang dapat diselamatkan? Dan Yesus memandang mereka serta berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini adalah tanda bahwa para murid itu masih berproses untuk memahami dengan baik alasan mengapa mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Hal ini nampak jelas melalui reaksi Petrus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Artinya, para murid Yesus yang sudah meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus masih belum sepenuhnya memahami alasan mengapa mereka melakukan semuanya itu. Pertanyaan selanjutnya ialah, jika untuk mengikuti Yesus dan masuk surga, seorang murid harus kehilangan segala sesuatu, apakah itu berarti suatu kerugian besar? Tidak. Sebaliknya, orang akan menerima karunia hidup kekal dari Tuhan Yesus. Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan Petrus kiranya mewakili pergulatan para rasul yang lain tentang upah mengikuti Kristus. Dan itu juga merupakan pertanyaan yang sama yang menjadi pergulatan kita masing-masing. Dalam banyak perkara yang hampir pasti terbayang dalam benak kita adalah, apa yang saya dapat? Inilah pola pikir kita sebagai manusia. Yesus mengajari kita semua tentang upah mengikutinya. Yang pertama-tama harus dilakukan untuk menjadi muridnya ialah kehilangan, bukan apa yang saya dapat. Menjadi muridnya bukan pertama-tama saya menerima apa, kemudian saya ikut, tetapi justru sebaliknya, yakni bahwa setiap orang yang karena namanya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.